Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab UAS Studi Al-Quran dan Hadis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zion Syahruli dengan NIM 12640621368 dari kelas MKS 1D. Nomor 1. Dari pengelompokan hadis menurut Profesor Dr. Manna Al-Hattan dan Imam Al-Jaziri dapat disimpulkan bahwa pertama, qiraat mutawatir adalah qiraah yang disampaikan sekelompok orang mulai dari awal sampai akhir sanad, yakni tidak mungkin bersepakat untuk berbuat dusta. Contohnya, qiraat yang telah disepakati jalan perawiannya dari Imam qiraat Sab'ah. Yang kedua, qiraah masyhur memiliki sanad sahih tetapi tidak sampai pada kualitas mutawatir, sesuai kaidah bahasa Arab dan tulisan mushaf Utsmani masyhur di kalangan qurra. Yang ketiga, qiraah ahad, yakni yang memiliki sanad sahih tetapi menyalahi tulisan mushaf Utsmani dan kaidah bahasa Arab, tidak memiliki kemasyhuran dan kaidah dalam bahasa Arabnya yang berbeda serta tidak semasyhur seperti tersebut di atas. Yang keempat, qiraah madhu atau palsu, qiraah yang dibuat-buat dan disandarkan kepada seorang tanpa dasar. Yang kelima, qiraah syadz, qiraah yang tidak memenuhi salah satu kriteria atau lebih dari kriteria keabsahan qiraah yang ditetapkan ulama. Suatu qiraah dianggap sahih karena tidak diriwayatkan secara mutawatir meskipun mempunyai sanad sahih dan sesuai tata bahasa Arab, seperti qiraat Ibnu Al-Samaifah seperti dalam surah Yunus ayat 92. Misalnya ialah qiraat yang diperselisihkan perawiannya dari Imam qiraat Sab'ah, di mana sebagian ulama mengatakan bahwa qiraat itu dirawikan dari salah satu Imam qiraat Sab'ah dan sebagian lagi mengatakan bukan dari mereka. Nomor 2, metode penyampaian qiraah menurut Dr. Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yaitu pertama, mendengarkan langsung dari guru yang sedang menyampaikan hadis tersebut. Yang kedua, membaca hafalan atau teks ayat-ayat qiraah di depan guru yang disebut al-qiraah ala al-syaikh. Yang ketiga, melalui ijazah dari guru kepada murid. Yang keempat, guru memberikan sebuah naskah hasil kepada muridnya atau bisa disebut dengan al-munalah. Yang kelima, guru menuliskan sesuatu untuk diberikan pada muridnya. Yang keenam, wasiat dari guru kepada murid-muridnya. Yang ketujuh, pemberitahuan tentang qiraah tertentu. Yang kedelapan, al-wijabah atau temuan. 3. Contoh dan alasan bisa dikatakan sahih. Yang pertama, sanad. Hadatsa Amr bin Khalidin qala hadatsana Laitsu an Yazid an Abil Khair an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair qala tud'imul ta'am wa taqra'us salama ala man araftu wa man lam ta'rif. Ya, artinya Umar bin Khalid telah menceritakan hadis padaku. Imam Bukhari. Ia berkata, Al-Laits menceritakan hadis padaku, Umar bin Khalid, dari Yazid, dari Abu Al-Khair, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa seseorang lelaki bertanya pada Nabi SAW, manakah Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberikan makanan dan membaca salam pada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Hadis riwayat Bukhari. Contoh hadis tersebut menjadi sahih karena memenuhi kriteria sanad yang tidak memiliki keterputusan. Yang kedua, matan. Hadatsana Sulaiman wa Abu Rabi'i qala hadatsana Ismail bin Ja'far qala hadatsana Nafi bin Malik bin Abi Amirin Abu Suhailin an Abi Hurairah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salatun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tu'mina khana. Ya, artinya telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Arabi berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tanda-tanda munafik ada 3: jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanat dia khianat. Hadis riwayat Bukhari.
Hadis tersebut bisa dikatakan sahih karena perkataannya disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi SAW. Yang ketiga, perawi dan muhadits. Artinya orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Contohnya Roil Baharoh. Hadis dikatakan sahih apabila memenuhi syarat, yaitu sanadnya bersambung, tidak ada syaz, tidak ada ilat, perawinya adil, perawinya dabit. Nomor 4, pemetaan perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW sampai dengan masa tabi'in. Pada perkembangan pada masa Rasulullah SAW dikenal dengan al-waih wa al-takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh para nabi melalui perkataan, perbuatan dan terhadapnya dan dijadikan pedoman bagi amalia dan ubudiyah oleh para sahabat. Cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepada para sahabat yakni melalui majelis ilmu, melalui pada sahabat yang kemudian disampaikan kepada orang lain melalui ceramah dan pidato. Perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin ditandai dengan munculnya Khalifah 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin Islam selanjutnya, sehingga masa ini dikenal dengan masa sahabat besar kan berakhir. Sudah Ali bin Abi Thalib wafat dan disusul kemudian daerah sahabat kecil. Pada masa ini perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran, maka periwayatan hati sebelum begitu berkembang dan masih ada pembatasan dalam periwayatan. Oleh karena itu para ulama menganggap bahasa ini sebagai masa pembatasan periwayatan. Perkembangan hadis pada masa tabi'in. Di masa ini para murid sahabat mengoleksi hadis-hadis Nabi, bahkan mengoleksi hanya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Masa ini dikenal sebagai masa penyebarannya periwayatan hadis. Nomor 5, masa kodifikasi hadis yang paling berpengaruh yaitu pada masa Rasulullah dan pada masa tabi'in. Karena pada masa Rasulullah tersebut muncul hadis dari Rasulullah sendiri, sedangkan pada masa tabi'in sangat berpengaruh karena pada masa tabi'in ini merupakan masa-masa di mana hadis-hadis Nabi sudah dikoleksi oleh para murid sahabat dan juga sudah disusun dalam bentuk kitab, sehingga dikenal sebagai masa penyebaran periwayatan hadis. Nomor 6, contoh dari hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Hadis sahih qala abi an Mut'im bin Juhair bin Muhammadin an Sihab ibn an Maliki ibar qala Yusuf bin Abdullah hadatsna bituril ma'ribi fi qaramis Rasulullah sami. Ya, artinya telah menceritakan kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata telah mengkabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Shihab dari Muhammad bin Jubair bin Mut'ami dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca dalam salat maghrib surat At-Tur. Hadis riwayat Bukhari, kitab Azan. Hadis tersebut dikategorikan sahih karena sanadnya bersambung dan semua rawi dari hadis tersebut mendengar dari gurunya. Yang kedua, hadis hasan. Musa bin Bagri bin Anjaw Imrna Abnian Su'aib Sulaiman Ja'ru hadatsna Qiyata hadatsna Tatatul Jannati Abu Ain sallallahu alaihi wasallam Rasulullah qala yaqul adul bahasrat ibn sami'tu qala ashair haithrus suyuf. Ya, artinya telah menceritakan kepada kamu Hutaibah, telah menceritakan kepada kamu Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran al-Jawni dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari, ia berkata, aku mendengar ayahku berkata ketika musuh datang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayangan pedang. Hadis riwayat At-Tirmizi bab Abu Faidilil Jihadi. Derajat hadis tersebut adalah hasan karena semua perawi dalam hadis tersebut sihah kecuali Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Hadis dhaif. Mason Nabi an Hurairah Abu an Mujahidi mati bni an Athar Hakim tariqam min Tirmizi ma ahrajahu Muhammadin ala anzala bima kafar qad qahu nablu fi amriyatan wa hadiyatiman. Apa yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari jalur Hakim al-Tirmizi dari Abi Atamiyah al-Hujaimi dari Abi Hurairah dari Nabi SAW. Ia berkata, barang siapa yang menggauli wanita haid atau seorang perempuan pada duburnya atau seperti ini, maka sungguh ia telah mengingkari dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkata Imam Tirmizi telah melakukan tahrij hadis ini, kami tidak mengetahui hadis ini kecuali hadis dari jalur hukum al-Atsrami
Kemudian hadis ini didoifkan oleh Muhammad dari segi sanad karena di dalam hadis sanad terdapat Hakim al-Aslami sebab didoifkan pula oleh para ulama hadis. Berkata Ibnu Hajar mengenai hadis ini dalam kitab Tahribut Tahzib, Hakim al-Sawi pada rawi tersebut adalah seorang yang beruka dua. Hadis tersebut jangan doif karena kalau terputusan sanadnya dan kelemahan daya ingat para perawinya. Nomor 7, contoh dan alasan dikategorikan mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang disusun redaksi dan maknanya seragam antar periwayat yang satu dengan yang lainnya. Contoh hadis lafzi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atau namaku, hendaklah dia menduduki tempat duduk neraka. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu mutawatir manawi, yaitu hadis yang lafaz dan maknanya berlainan antara riwayat satu dan riwayat lainnya, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum kulli. Contoh hadis maknawi, Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau kecuali dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga mutawatir amalia, yaitu hadis yang menyangkut perbuatan Rasulullah yang disaksikan dan ditiru tanpa perbedaan oleh banyak orang. Kemudian juga dicontoh dan diperbuat tanpa perbedaan oleh orang banyak pada generasi-generasi berikutnya. Yang dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis, sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam, bahwa Nabi SAW mengajarkannya atau menyuruhnya atau selain dari itu, dari hal itu dapat dikatakan soal yang telah disepakati. Yang kedua, hadis ahad dibagi menjadi masyhur, adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 rawi di setiap tingkatan, tapi belum sampai pada derajat mutawatir. Contohnya perkataan Nabi SAW, Muslim sejati adalah Muslim saudaranya terbebas dari gangguan lisan dan tangannya. Yang kedua, aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 rawi saja di masing-masing tingkatan. Contohnya perkataan Nabi SAW, tidak sempurna iman kalian hingga aku lebih dia cinta dari orang tua, anaknya, bahkan manusia seluruhnya. Yang ketiga, gharib, hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang saja. Contohnya perkataan Nabi SAW, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu hanyalah dinilai bila disertai dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang hanya memperoleh sesuai apa yang diniatkannya, hingga akhir hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 8, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum karena periwayatan dalam hadis dhaif termasuk orang yang fasik, dan sanad dari hadis dhaif tidak bersambung serta lemah. Selain itu, para perawi hadis dhaif tidak diterima dalam periwayatan hadis-hadisnya. Nomor 9, pernah, yaitu ketika saya mau makan dengan tangan kiri padahal itu salah, dan saya menemukan hadis tentang makan dengan tangan kanan. Adiman kana wa ma lohal yasri wa kanat muta'amatahul maini wassalamu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tangan Rasulullah SAW yang kanan digunakan untuk bersuci dan makan, sedangkan tangan sebelah kiri untuk buang air dan segala hal yang kotor. Hadis riwayat Abu Daud. Kita tidak boleh mengamalkan suatu perbuatan dengan dasar hadis maudhu karena hadis maudhu termasuk hadis palsu. Contoh dari sebab-sebab perawi yang masuk di jarh wa ta'dil, bid'ah merupakan perilaku tindakan tercela di luar ketentuannya. Orang yang termasuk dalam bid'ah tergolong orang yang dikafirkan dan difasikan karena mempunyai keyakinan maupun itikat yang berlawanan dengan dasar syariat. Mukhalafah merupakan menyalahi periwayatan orang yang lebih istihad. Mukhalafah juga dapat menimbulkan hadis munkar atau syadz. Galat merupakan banyak kegelisahan dalam meriwayatkan. Jahalal al-hal adalah tidak dikenal identitasnya. Perawi yang belum dikenal identitasnya, hadisnya tidak dapat diterima. Dawa al-inhita ialah diduga keras sanadnya terputus, misalnya perawi mentadliskan atau menyesatkan suatu hadis. Sekian jawaban dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.